Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat semua, hari ini kita akan membahas tentang lapar. Ada dua jenis lapar yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah lapar asli dan yang kedua adalah lapar palsu. Lapar asli yaitu karena sel-sel tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi, atau dengan kata lain sudah waktunya memberi jatah asupan nutrisi kepada sel-sel tubuh. Lapar asli ini tidak selalu ditandai dengan perut keroncongan, karena ada beberapa orang itu mengartikan lapar itu hanya dari perut keroncongan. Jadi kalau perutnya tidak keroncongan berarti tidak lapar. Gitu. Padahal perut keroncongan ini bukan tanda lapar asli. Maksudnya bukan satu-satunya patokan. Kadang orang ada yang misalnya makan jam 6 pagi. Kemudian dia tidak keroncongan, perutnya tidak keroncongan sampai nanti jam 3 sore. Baru keroncongan. Ini baru dia sebut dengan lapar. Jaraknya terlalu jauh, jadi asupan nutrisi tidak diberikan dalam jarak yang ini. Padahal di sini masih bisa diberikan jadwal makan. Ya. Gitu. Bagaimana mekanismenya sehingga tubuh bisa merasakan lapar asli? Jadi seperti ini. Setiap hari kita membutuhkan, tubuh kita ini membutuhkan asupan nutrisi ya, agar dapat berfungsi secara normal. Jadi supaya kita bisa menghamba kepada Allah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan di muka bumi, kita membutuhkan asupan nutrisi, energi. Nutrisi itu sebagian besar kita asup melalui makanan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh. Ketika kita mengonsumsi makanan minuman, tubuh itu akan memproses dan mencerna makanan minuman tersebut menjadi sumber energi yang nantinya akan digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Ya. Namun pada kenyataannya sumber energi yang banyak yang kita hasilkan lewat makanan ini, sumber energinya banyak sekali. Ada energi ini kan banyak dari makanan. Nah, itu tidak semuanya akan digunakan. Tidak semuanya akan digunakan oleh tubuh. Nah, karena banyak jadi akan disimpan. Disimpannya di mana? Di liver, di otot dan di sel lemak. Nanti ketika akan dibutuhkan lagi, ketika sel-sel tubuh itu akan membutuhkan energi-energi itu lagi, simpanan-simpanan ini akan diambil, ditarik, ya, ditarik, saldo-saldo ini akan ditarik, terutama yang saldo tabungan yang ada di liver dan di otot, karena ini yang cepat akan ditarik. Misalnya di sini sudah habis simpanannya, sudah habis simpanan energinya, kemudian nanti tubuh membutuhkan energi lagi. Nah, disinilah otak akan memberikan sinyal, kemudian akan mengaktifkan hormon itu hormon lapar. Nah, sehingga kita akhirnya memasukkan makanan lagi sebagai sumber energi untuk menggantikan saldo tabungan yang sudah kita gunakan itu. Nah, ini yang disebut dengan lapar asli, dan ini tidak selalu ditandai dengan perut keroncongan seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian lapar palsu. Lapar palsu ini karena kebiasaan beracun, kebiasaan buruk yang telah dibangun selama ini. Nah, kita lebih sering merasakan lapar palsu itu karena pola makan minum yang buruk yang kita bangun selama ini. Nah, apa saja sih ciri-ciri lapar palsu ini? Yang pertama adalah rasa lapar itu membuat kita hanya ingin mengonsumsi makanan tertentu saja. Dan makanan tersebut terbayang-bayang di pikiran kita, ya. Misalnya nih, lapar, tapi inginnya hanya makan mie instan aja. Kerasa lapar, tapi pengennya makan pizza aja. Kerasa lapar, tapi pengennya makan cilok aja. Atau pengennya makan makanan menu-menu yang lagi viral itu aja, gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah rasa lapar itu datangnya tiba-tiba, ya, padahal baru saja selesai makan sudah kerasa lapar. Nah, ciri yang ketiga adalah rasa lapar itu datang
ketika kita merasakan kondisi emosional. Misalnya saat sedang sedih, sedang bosan, sedang marah, sedang bahagia yang berlebihan gitu ya, atau yang semisalnya. Dan ciri yang terakhir adalah rasa lapar itu hilang ketika kita meneguk air. Jadi ketika ngerasa lapar, terus kita minum, terus hilang deh laparnya. Nah, berarti lapar yang tadi kita rasakan itu adalah lapar palsu. Karena lapar palsu itu terjadi karena kebiasaan buruk atau kebiasaan beracun yang selama ini kita bangun. Nah, kita harus mengenal nih, apa saja kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya membuat kita sering merasakan lapar palsu. Kita lihat dulu, yang pertama adalah harus makan pagi-pagi. Mengharuskan diri untuk makan langsung setelah bangun tidur. Misalnya harus selalu sarapan di jam 7 ya, harus selalu, misalnya jam 7 pagi harus sarapan. Harus makan di jam segini. Nah, beberapa orang itu memang ada yang mewajibkan diri harus cepat-cepat memasukkan makanan di pagi hari. Padahal di pagi hari itu hormon stres sedang tinggi karena tubuh tidak diberi asupan makanan selama jam tidur ya. Jadi kalau terlalu cepat memasukkan makanan justru akan membuat hormon stres ini semakin bergejolak dan membuat kita menjadi merasa emosional. Lagi-lagi kalau udah emosional nanti bawaannya pengen makan aja gitu ya. Kebiasaan yang kedua adalah jam makan yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah membuat jam-jam atau jadwal-jadwal khusus untuk makan. Misalnya pagi makan jam 7, terus siang nanti makan jam 12, harus nih udah ditentukan setiap hari seperti ini. Kemudian nanti malam jam 6 misalnya. Terus agak malaman lagi nanti makan lagi jam 8 misalnya. Ini selalu nih, always, every day, selalu seperti ini jadwalnya, pakem gitu ya. Nah, nanti ketika kita menjalankan jadwal-jadwal khusus seperti ini, kita jadi akan terus-terusan mencari makan di jam-jam ini ya. Padahal sebenarnya kan tidak ada penyeragaman jadwal makan, tidak ada antara satu orang dan orang yang lain. Dalam satu hari ke hari berikutnya itu tidak selalu seragam jadwalnya. Jika menu yang kita makan setiap hari itu berbeda, maka proses cerna di dalam organ pencernaan kan juga berbeda gitu. Jadi jadwal makan pun seharusnya juga berbeda-beda setiap harinya, nggak harus selalu sama seperti ini setiap hari gitu kan. Jadi pembuatan jadwal makan yang sama setiap hari, harus makan di jam sekian ini yang membuat pikiran kita, lagi-lagi pikiran kita akan terbiasa untuk mencari makanan di jam-jam tersebut, yang akhirnya memunculkan rasa lapar di jam-jam tersebut. Jadi sebenarnya nggak lapar, tapi karena udah terbiasa makan di jam segini, jadi perutnya keroncongan gitu loh, karena sudah terbiasa gitu ya. Kebiasaan buruk yang ketiga adalah cadangan makanan melimpah, baik itu cadangan makanan di kulkas, di dapur, di kantor, di mobil, di mana itu selalu tersedia, lengkap, banyak, dengan alasannya nanti supaya praktis gitu ya. Nah, padahal hal inilah yang akhirnya menyebabkan kita ingin makan terus-menerus, karena selalu tersedia nih di dekat kita. Lagi di kantor, di meja banyak makanan, di pantry banyak makanan, lagi di mobil nih mau pergi dari rumah ke kantor, di mobil stok makanannya banyak, akhirnya makan lagi, gampang, tinggal ambil, kalau pengen makan tinggal ambil, saking gampangnya gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini sangat berpengaruh terhadap munculnya lapar-lapar palsu. Kebiasaan yang keempat adalah menginstal aplikasi pembelian makanan online atau makanan siap saji, atau juga memfollow akun-akun penjual makanan atau follow akun-akun yang sering memposting makanan gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan kita jadi sering melihat makanan, sering melihat foto makanan dan mudah untuk mengakses makanan. Lagi-lagi kalau kita punya aplikasi belanja makanan online, gampang banget tinggal order jadi. Jadi kita mengakses makanan itu sangat cepat. Akhirnya kita terus-terusan ingin makan. Kalau terus-terusan ingin makan, kita lebih cenderung untuk sering merasakan lapar.
ya. Kebiasaan buruk yang kelima adalah kita punya mindset membeli makanan untuk membantu perekonomian pedagangnya gitu ya. Terkesannya bijaksana sekali, baik sekali kita mau membantu orang ya, membantu perekonomian orang gitu, si penjualnya itu dengan membeli-beli terus makanannya. Tapi kita terus-terusan makan jadinya. Kita terjebak jadi terus-terusan makan karena ingin membantu orang lain gitu ya. Kita jadi zolim ke diri sendiri. Kebiasaan buruk yang berikutnya adalah kita sering membuat konsep seperti ini. Makan banyak-banyak sekarang biar nanti nggak lapar. Makan banyak-banyak sekarang soalnya nanti nggak sempat. Nah, biasanya ini terjadi ketika seseorang sedang sibuk dan pekerjaannya sedang banyak ya. Kita biasanya membuat alasan makan banyak-banyak sekarang gitu ya, karena mungkin nanti ada jadwal rapat atau ada jadwal kuliah atau jadwal seminar atau ada kegiatan-kegiatan mengerjakan apa gitu, deadline laporan mungkin, atau sedang banyak orderan mungkin, atau sedang beberes rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang kita jadikan alasan. Akhirnya kita jadi makan banyak-banyak sekarang nih, asupannya banyak gitu sekarang. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengasup makanan lebih dari yang dibutuhkan. Ketika asupan makanan terlalu banyak, energi-energi itu akhirnya jadi banyak juga. Nah, karena banyak akan disimpan. Disimpan yang paling banyaknya ada di sel lemak. Selain itu juga ketika kita makan terlalu banyak, hormon insulin itu akan meningkat, yang kemudian cenderung akan membuat kita lemas dan mudah merasa lapar gitu ya. Dan kebiasaan buruk yang ketujuh yang sering kita lakukan adalah kita membiasakan stress eating atau makan pada saat mengalami gejolak emosional seperti bosan atau stres, depresi, marah, bahagia berlebihan, sedih dan yang sebagainya itu ya. Kalau membiasakan diri melakukan aktivitas makan sebagai pelampiasan gitu ya, pelampiasannya kita melampiaskan perasaan gejolak emosional ini pada makanan, akhirnya kita jadi terbiasa untuk terus-terusan makan. Dan tentu saja akhirnya membuat kita terus-terusan mencari makan setiap kali merasakan itu. Jadi terbiasa namanya kebiasaan gitu ya. Akhirnya lapar palsu itu akan terus kita rasakan. Aktivitas makan yang baik adalah untuk mengatasi lapar asli yang menjadi tanda bahwa sudah waktunya sel-sel tubuh diberikan asupan nutrisi. Setelah memperhatikan ciri-ciri lapar palsu yang disebutkan sebelumnya dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang memicu munculnya lapar palsu itu, kita dapat mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau good habit untuk merestart kembali sistem di tubuh kita agar lapar palsu itu dapat kita atasi dengan bijaksana. Di antaranya adalah dengan cara berikut ini. Yang pertama, tentu saja dengan taat menjalankan syariat halal thayyib tidak berlebih ya, yaitu memastikan makanan yang kita konsumsi adalah yang halal, yang thayyib, yang benar-benar alami, bukan racun atau olahan, dan makanan yang halal serta thayyib itu kita konsumsi secukupnya dengan tidak berlebihan atau sesuai kebutuhan tubuh. Nah, usahakanlah untuk terus mengamalkan 4 strategi makan, 4 strategi yang sudah dijelaskan pada materi kedua hingga materi ke-15. 4 strategi itu ya, yaitu yang sumber, pengolahan, jadwal dan jumlah. Nah, makanan alami punya kecenderungan membuat kita cepat merasa cukup. Berbeda dengan makanan beracun. Contohnya,
eh, singkong rebus dan keripik singkong, kayak gitu ya. Singkong rebus lawan keripik singkong, sama-sama berbahan singkong, gitu ya. Tapi jika kita makan singkong rebus, pasti kita tidak akan sanggup menghabiskan 1 kilo dalam 1 kali aktivitas makan. Makan 1 atau 2 potong saja pasti rasanya cukup. Sebaliknya, kalau kita makan keripik singkong, kita pasti sanggup menghabiskan berkilo-kilo dalam sekali aktivitas makan. Apalagi tuh kalau makan sambil duduk ngomongin orang atau sambil begadang nonton drakor gitu ya, sanggup nih makan keripik singkong dengan sampai berkilo-kilo. Sedangkan kalau singkong rebus enggak. Itulah bedanya sumber makanan alami dengan sumber makanan olahan. Kemudian cara yang kedua, kebiasaan yang kedua yang bisa kita bangun mulai dari sekarang adalah membiasakan minum air terlebih dahulu di pagi hari untuk menekan tingkat hormon stres. Ibaratnya seperti orang yang berbuka puasa dengan meminum air terlebih dahulu, karena pada saat kita tidur itu sebenarnya kita sedang berpuasa atau kita tidak mengasup makanan, gitu ya. Jadi minum air, bukan makan, gitu. Minum air terlebih dahulu. Kebiasaan yang ketiga adalah saat merasa lapar atau saat tiba-tiba merasa lapar atau perutnya keroncongan. Nah, kalau ragu apakah itu lapar beneran atau lapar palsu, coba aja minum dulu beberapa teguk air, gitu ya. Beberapa teguk air, karena terkadang perut keroncongan itu muncul karena tubuh kita sedang kekurangan oksigen atau cairan. Jadi kalau sedang merasa lapar, jangan buru-buru cari makanan. Kebiasaan yang selanjutnya adalah memprioritaskan mengonsumsi protein, baik itu yang bersumber dari produk hewani maupun yang bersumber dari produk nabati. Mengonsumsi sumber makanan alami yang mengandung protein dapat memicu produksi hormon-hormon kenyang. Kebiasaan baik yang kelima adalah membatasi sumber makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa di malam hari. Ya, di malam hari nih dibatasi. Bukan nggak boleh, hanya dibatasi aja. Karena terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat atau glukosa di malam hari dapat meningkatkan produksi hormon insulin yang akan membuat gula darah turun drastis. Yang akhirnya membuat kita cenderung merasa lemas dan mudah lapar di pagi hari. Kebiasaan yang keenam adalah rutin melakukan IF, intermittent fasting, dengan jendela yang dikombinasikan dan atau melakukan puasa sunnah. Dengan melakukan intermittent fasting atau puasa sunnah, kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita, kepada organ-organ kita untuk menstabilkan gula darah. Kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi karena pola makan minum buruk yang kita jalani selama ini. Ya, selama ini kan kita terlalu sering, terlalu banyak gitu mengonsumsi racun yang memicu kenaikan gula darah ya, terutama karbohidrat sederhana. Selama ini kita tuh terlalu sering gitu ya, terlalu banyak mengonsumsi racun yang menyebabkan peradangan-peradangan di seluruh tubuh kita, di sel-sel tubuh kita, yaitu karbohidrat sederhana dan minyak olahan itu ya, memunculkan peradangan. Jadi dengan berpuasa, baik itu puasa wajib, puasa sunnah atau puasa intermittent, kita memberikan waktu, kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Jadi puasa itu sebenarnya healing bagi sel-sel tubuh kita. Tapi tentunya kan kalau kita sebagai orang beriman itu tidak meniatkan puasa sunnah, puasa wajib itu agar sehat, tetapi kita niatkan untuk taat menjalankan perintah Allah. Gitu. Kebiasaan berikutnya yang ketujuh adalah menghindari terbawa arus emosional stres itu ya, atau tekanan-tekanan perasaan. Karena jenis tekanan yang seperti ini dapat menjadi sumbatan di pembuluh darah, menyebabkan gula darah meningkat dan jaringan lemak tubuh juga meningkat. Apalagi jika
kita terbawa arus, kemudian melampiaskan tekanan emosional itu pada makanan. Dan makanan-makanan yang kita pilih pun makanan-makanan yang beracun gitu ya. Misalnya pada saat merasa bahagia yang berlebihan nih, misalnya kita mengundang teman-teman untuk begadang nonton film, terus kita traktir mereka tuh makanan-makanan olahan gitu yang mengandung karbohidrat sederhana, yang mengandung minyak olahan gitu ya. Dengan melakukan itu kita semakin merasa bahagia, terus semakin merasa bahagia, emosional berlebihan gitu ya. Tapi bahagia yang kita rasakan itu sifatnya sementara saja, karena besoknya mood kita, perasaan kita akan rusak disebabkan oleh aktivitas begadang dan asupan makanan beracun yang merusak lingkungan bakteri di usus kita itu, dan akhirnya hal itu akan memperburuk kondisi jiwa dan raga kita. Ya. Kemudian kebiasaan yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menciptakan sebuah sistem atau kondisi lingkungan yang kondusif, yang membuat kita tidak terus ingin mencari makan atau tidak terus-terusan ingin makan. Caranya adalah yang pertama, uninstall aplikasi belanja online, belanja makanan online. Kemudian yang kedua adalah mengunfollow akun-akun yang sering memposting makanan. Mungkin kalau mau memfollow beberapa saja ya, untuk kebutuhan mungkin tidak bisa memasak, jadi harus membeli. Mungkin beberapa saja, tidak semua harus di-follow gitu ya. Kemudian mengurangi scrolling timeline ya, dan melihat foto-foto makanan. Dan selanjutnya membatasi stok bahan makanan ya, baik itu di rumah, di kulkas, di mobil, di meja kerja. Usahakan stok makanannya itu dibatasi. Usahakan juga untuk berbelanja bahan makanan segar setiap hari untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, tapi jika memang tidak bisa berbelanja setiap hari karena mungkin kesibukan kerja atau lokasi rumah yang jauh banget gitu dari pasar gitu ya, jadi harus nyetok, sistemnya harus pakai stok makanan. Jadi nggak apa-apa nyetok makanan, nggak apa-apa, asalkan nyetok secukupnya, seperlunya aja. Jangan sampai ada bahan makanan yang dibuang-buang karena pembelian stoknya terlalu banyak atau berlebihan. Yang selanjutnya, kebiasaan baik selanjutnya yang ke-9 adalah mengubah cara pandang. Mindset kita diubah. Tidak lagi melakukan aktivitas makan minum sampai perut penuh. Jadi kita tidak mengejar perut penuh. Kebiasaan berikutnya adalah tidak lagi beranggapan bahwa belum makan namanya kalau nggak makan nasi, atau belum makan, bukan makan kalau nggak makan tempe misalnya, atau bukan makan nih namanya kalau nggak makan kerupuk, atau belum makan nih namanya kalau nggak makan makanan A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu ya. Padahal kan semua aktivitas mengunyah dan menelan makanan minuman itu yang mengandung energi atau kalori itu ya disebut dengan makan. Jadi berhenti menganggap bahwa makan itu harus pakai A, B, C, D, E gitu ya. Pokoknya kalau kita ngunyah, nelan, ya udah itu namanya makan gitu. Karena kalau kita masih mengharuskan diri harus makan A, B, C, nah itu tuh yang selalu bikin kita masih terus-terusan merasa lapar, merasa belum tercukupi gitu ya. Syahwat sebenarnya itu hanya keinginan saja. Membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang baik seperti ini tentu akan membutuhkan waktu dan usaha yang keras. Tidak bisa hanya dalam 1-2 hari saja, tidak bisa langsung instan ya. Semua kebiasaan buruk, kebiasaan beracun yang sudah lama kita bangun dalam hidup kita ini tidak mungkin akan dengan mudah langsung hilang begitu saja dan tergantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini ya. Semua akan membutuhkan waktu, akan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam proses memperbaiki diri, sahabat-sahabat semua pasti masih akan terus merasakan lapar palsu. Karena sudah terbiasa, karena kebiasaan itu sudah dibangun selama ini. Jadi lapar palsu itu pasti akan tetap ada. Untuk mengatasinya, sahabat hanya perlu berdialog dengan diri sendiri. Tanya, ini kamu beneran butuh makan? Atau cuma sedang kecanduan?
Setelah berdialog, lalu minum beberapa teguk air, dan setelah itu masih juga terasa lapar, ya udah makan aja. Makan saja, ya. Jangan sengaja ditahan-tahan. Laparnya tuh jangan sengaja ditahan-tahan. Ya, makan saja. Tapi yang pasti ambil yang alami. Pilihnya yang alami, yang halal, yang thayyib, yang bernutrisi, ya. Bukan yang beracun. Jadi kita pilihnya yang alami gitu. Walaupun kebiasaan beracun yang menyebabkan kecanduan itu sudah lama menguasai tubuh kita, ya, yakin aja. Tubuh kita itu sebenarnya cerdas. Tubuh kita cerdas banget. Lebih cerdas, lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Tubuh kita lebih cerdas, lebih kuat daripada racun-racun itu. Sehingga kita sebenarnya sangat mampu untuk membalikan kondisi kecanduan tersebut. Kita sebenarnya sangat mampu untuk memperbaiki hal-hal buruk yang menimpa jiwa raga kita selama ini. Tentunya dengan izin Allah. Semangat mengamalkan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak terjebak oleh berbagai alasan yang kita buat-buat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.